katakan dari hati kita bahwa Engkaulah Tuhan bagi yang terbaik dalam hidupku. Amin. Paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah bagian yang terbaik yang kami punya, Tuhan. Engkau menjawab seluruh kebutuhan kami. Engkau menjawab setiap keperluan kami, Tuhan. Dan pagi hari ini adalah waktu yang indah, di mana kami boleh menerima setiap janji Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang lemah, disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal dari hati-Mu, ya Tuhan. Dan membawa kami ke tempat tinggi di mana Tuhan berada. Tidak seorang pun anak-anak Tuhan pulang dengan hati yang sama. Kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan hati yang disembuhkan, hati yang dipulihkan. Kami pulang dengan kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Boleh kita sapa samping kiri dan muka belakang kita. Katakan, Tuhan mengasihimu. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kembali tentang satu kebenaran firman Tuhan yang sudah biasa kita dengar, yaitu tentang Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tapi saya percaya hari ini ada sesuatu yang baru yang akan membangkitkan kita, yang akan memberkati kita. Amin. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dan memperkenalkan dirinya kepada kita yang ketujuh. Perkataan akulah yang ketujuh sebagai pokok anggur. Nah, karena orang sering salah kaprah, orang sering sekali salah mengerti, mereka berpikir bahwa merekalah pokok. Karena pokok itu sifatnya supply, mensuplai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh carang. Sedangkan carang tugasnya hanya menerima. Waktu dia menerima dengan baik, maka carang itu akan berbuah lebat. Tetapi hal yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh carang adalah mensuplai, menjadikan dirinya berbuah. Tidak pernah demikian. Nah, Tuhan memberi gambaran kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Tuhan mengharapkan buah, tetapi ternyata apa? Buahnya asam. Tapi buahnya asam. Dikatakan di dalam Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahudilah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini dalam terjemahan baru, ya. Kebun anggurnya Tuhan itu tadinya adalah bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dari bangsa Israel tidak ada buah yang dihasilkan. Ada buah, tetapi buahnya masam. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yang namanya kebun, pasti milik kebun, pengusaha pemilik kebun mengharapkan kebunnya berbuah, betul ya? Tetapi kalau buahnya ternyata asam, nah ini pasti sang pemilik kebun kecewa. Karena itu di dalam nas ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Karena sering sekali orang salah mengerti. Orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut. Mereka sombong. Tuhan, jangan berkati kami karena Engkau murah hati.
Tuhan jangan berkati kami karena Engkau baik. Waktu di Gunung Sinai dia berkata seperti itu. Berkatilah kami karena kami taat. Makanya Tuhan berikan hukum Taurat. Blak. Apa yang terjadi? Tidak seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat dalam hidupnya. Akibatnya apa? Banyak yang mati, banyak yang kena hukuman, banyak yang kena kutuk. Itulah manusia. Itulah gambaran saudara dan saya. Kita sering sekali cenderung mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, karena manusia kepingin diperhitungkan, karena manusia kepingin dipandang, kepingin disanjung-sanjung. Karena itu apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak pernah mampu menjadi kebun anggur yang menyukakan tuannya. Buahnya masam. Yang ada adalah kelaliman dan keonaran. Waktu kita berfokus kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada usaha kita, sesungguhnya kita sedang salah mengerti tentang hidup kita. Kita mencoba menjadi pokok, sehingga tidak mungkin kita bisa berbuah. Tidak mungkin kita bisa berbuah dengan baik. Nah, karena itu hari ini kita belajar dari nas ini. Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kalau Bapa di surga punya kebun anggur, pertanyaannya pasti berhasil nggak? Halo? Pasti berhasil nggak? Amin. Karena itu saya mau sampaikan hari ini kepada kita semua. Kalau kita menjadi kebun anggurnya Tuhan, saudara dan saya pasti berhasil. Amin. Bilang sama samping kiri kanannya, kamu pasti berhasil. Ukuran berhasil bukan berarti saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pasti semuanya jadi kaya gitu ya. Saya tidak berkata demikian, tapi berhasil di sini berarti kita punya kehidupan yang berbuah. Kita punya dampak, kita bermultiplikasi, kita diduplikasi. Ada Mas Nopian yang lain yang akan percaya kepada Tuhan. Ada Pak Berni yang lain yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan. Kita akan berbuah-buah. Itu yang akan terjadi. Kalau saya yang pelihara anggur, saya percaya Bapak Ibu semua jamin pasti gagal. Betul nggak? Pasti gagal. Karena saya nggak pernah nanam anggur. Di pastori ada 1-2 pokok anggur pernah dikasih, tapi pokok anggurnya akhirnya kurus, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau Bapa sebagai pengusahanya, dia adalah hikmat di atas segala hikmat, Tuhan di atas segala Tuhan, segala sumber kehidupan, sudah pasti kita akan berhasil. Tetapi nyatanya kenapa bangsa Israel nggak berhasil? Kenapa bangsa Israel nggak berbuah? Kenapa bangsa Israel buahnya masam, keonaran dan kelaliman yang ada? Karena yang terjadi adalah bangsa Israel sering sekali tidak tahu diri. Mereka kepingin dimuliakan, mereka kepingin diperhitungkan. Justru apa yang terjadi? Kelaliman dan keonaran. Mereka menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu masih ingat di dalam Ibrani berkata, akar kepahitan, akar segala kejahatan itu apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Faktanya bahwa orang Israel berusaha menjadi pokok. Mereka tidak tahu diri, mereka berusaha menjadi pokok. Tuhan, jangan berkati kami kalau karena Engkau murah hati, jangan berkati kami karena Engkau baik, tetapi berkati kami karena kami melakukan A, B, C, D. 10 hukum Taurat diberikan sama Tuhan. Blak. Akhirnya apa? Tidak ada yang berhasil. Semuanya gagal. Bahkan Musa pun yang terbaik dari bangsa Israel, Musa sendiri gagal. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi hukum Taurat. Inilah yang iblis sering kerjakan sampai hari ini. Dosa pertama Adam dan Hawa ditipu oleh iblis, ya. Dosa pertama Adam dan Hawa ditipu oleh iblis.
Apa dosanya? Iblis bilang sama Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis adalah si pencuri. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10, ya, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa? Iblis sering suka memanipulasi, mencuri damai sejahtera kita. Pekerjaan iblis sampai sekarang ini, dari dulu sampai sekarang itu apa? Menipu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal pertanyaannya, Adam dan Hawa sudah serupa segambar dengan Allah kan? Betul nggak? Dia sudah serupa dengan Allah. Tetapi ini yang iblis lakukan. Iblis selalu memprovokasi kita untuk menjadi di mana Allah sudah menjadikan kita ada di sana. Bisa menangkap Bapak Ibu? Iblis selalu memprovokasi kita supaya kita menjadi sesuatu padahal kita sudah menjadi, sudah ada di sana. Sehingga banyak orang damai sejahteranya hilang, damai sejahteranya datang dan pergi, damai sejahteranya naik dan turun. Iblis berusaha bagaimana supaya saudara melakukan sesuatu yang sebenarnya Kristus sudah kerjakan buat saudara. Kalau kamu nggak taat sama Tuhan, kamu dipotong sama Tuhan. Wah, dipotong. Nah, kita lihat nanti di ayat yang ke-6 dan ayat yang kedua. Sering sekali kita terintimidasi dengan ayat ini. Pak, dipotong kan Pak? Saya nggak bisa taat loh Pak. Saya gagal loh. Akhirnya kita terhakimi, kita merasa tidak layak dan tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Ranting mencoba menjadi pokok karena manusia cenderung mengandalkan kebenaran dari dirinya sendiri. Ini yang menjadi kendala kita untuk berbuah. Ranting mencoba untuk menjadi pokok. Karena manusia cenderung bersandar kepada pengertiannya sendiri, bersandar kepada kebenaran dirinya sendiri. Manusia cenderung mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya, mengandalkan caranya, mengandalkan tujuan-tujuannya. Ya. Padahal manusia itu tidak pernah bisa memberi dari apa yang ia tidak pernah terima. Myself, me, I, semuanya bicara tentang saya. Semua fokusnya adalah diri sendiri. Kalau saya nggak gini gimana? Kalau saya nggak seperti ini, gimana saya bisa makan? Kalau saya nggak seperti ini, gimana saya bisa hidup? Padahal yang membuat kita hidup, yang memelihara kita siapa? Siapa yang memelihara kita? Memang orang tua yang memberi kita makan, memang suami yang mencari nafkah. Tetapi semuanya itu dari siapa? Semuanya itu dari Tuhan. Sehingga waktu kita kehilangan satu kesempatan pekerjaan, kita frustasi. Sehingga ketika kita tidak melihat seperti apa yang kita harapkan, kita menjadi tertekan. Itu yang mencuri damai sejahtera kita. Satu kali Simon Petrus, ya, minggu yang lalu baru kita belajar ya, bagaimana Simon Petrus itu adalah seorang murid yang fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Sedangkan Yohanes adalah murid yang berfokus kepada kasih Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Simon Petrus babak belur. Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena memang kita tidak pernah bisa memberi dari apa yang kita tidak pernah terima. Kita min, sedangkan Tuhan itu adalah plus. Manusia cenderung mengandalkan usahanya, mengandalkan perbuatannya. Sama seperti
kisah pemungut cukai dan orang Farisi. Bapak Ibu yang ikut beberapa waktu yang lalu PA Kehidupan pasti tahu. Orang Farisi datang kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku beribadah, aku berpuasa, aku memberi perpuluhan. Aku bersyukur Tuhan. Tapi seorang pemungut cukai datang kepada Tuhan. Ia bilang, Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu. Banyak pelanggaranku. Belas kasihan-Mu Tuhan yang kunantikan dalam hidupku. Kira-kira seperti itu bahasanya. Di situ selanjutnya apa dikatakan? Siapakah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan? Apakah orang Farisi atau pemungut cukai? Jawabannya adalah si pemungut cukai. Wah, tapi Pak, orang Farisi ini kan rajin ibadah, dia kan rajin berpuasa, dia kan rajin memberi perpuluhan, tapi kok nggak diperhitungkan? Karena bagi Tuhan persembahan yang utama bukanlah kambing domba, lembu yang tambun, tetapi persembahan yang utama adalah hati yang remuk. Itulah yang Tuhan pandang. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, jangan pernah mengandalkan perbuatan kita, mengandalkan ketaatan kita, mengandalkan usaha kita. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan pandang bukanlah persembahan kita, tapi hati kita yang hanya mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, yang hanya mengharapkan kemurahan dari Tuhan. Karena waktu itu kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kasih karunia-Nya, kemurahan Tuhan, jangankan memberi perpuluhan, jangankan berpuasa cuman 1 minggu 1 kali, seluruh hidupnya dia kasih untuk Tuhan. Amin. Orang yang memberi perpuluhan, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berpuasa, belum tentu memberi hidupnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan, membawa hatinya yang hancur kepada Tuhan, Tuhan bisa buat apa saja lewat orang yang ini. Sesederhana apapun dia, Tuhan bisa buat apa saja. Sehingga lewat orang seperti ini, pasti pekerjaan Tuhan dinyatakan, pasti rancangan Tuhan digenapi, pasti kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jadi kalau hari ini saya bersyukur melihat Bapak Ibu semangat beribadah, bersyukur, setia memberi, tetapi lebih daripada itu, selalu datang kepada Tuhan membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa belajar juga dari pengintai yang diperintahkan oleh Musa ke Yeriko. Ada 12 pengintai. 10 pengintai berkata, Musa, kita nggak mungkin masuk ke negeri itu. Orangnya gede-gede, orangnya besar-besar. Kita ini kecil, nggak mungkin. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, kamu akan kutempatkan di satu negeri yang dimana rumahnya tidak perlu kamu bangun, dimana sumurnya tidak perlu kamu gali, ladangnya tidak perlu kamu tanami. Semua supply Tuhan sudah sediakan. Tetapi apa yang terjadi? 10 pengintai ini berpusat kepada usahanya, berpusat kepada kemampuannya, sehingga berapa tahun orang Israel harus ketunda untuk masuk ke tanah perjanjian? 40 tahun. Kenapa? Karena bangsa Israel lupa bahwa mereka adalah carang. Mereka berusaha untuk menjadi pokok. Damai sejahtera mereka menjadi hilang, sukacita mereka menjadi hilang. Tetapi berbeda Kaleb dan Yosua. Yosua adalah 2 orang yang berbeda. Dia punya roh yang berbeda. Dia berkata, kita akan menempati negeri itu. Kita pasti ada di sana karena Tuhan berserta dengan kita. Dia punya roh yang berbeda. Kaleb dan Yosua sedang sadar dirinya adalah ranting, penerima suplai, bukan pemberi suplai. Sehingga apa? Lewat 2 orang inilah bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Tapi 10 orang dan semua bangsa Israel yang gak percaya, tidak satupun di antara mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Tunggu 40 tahun supaya mereka mati dulu semua, baru masuk ke tanah Kanaan. Wow.
Kenapa? Karena orang Farisi, karena Simon, karena 10 pengintai salah mengerti tentang diri mereka dan tentang Tuhan. Mereka pikir mereka adalah pokok, mereka pikir mereka adalah supply. Kalau saya nggak begini, kalau kita nggak punya kekuatan besar, kalau kita nggak punya tentara yang banyak, kalau kita nggak besar-besar badannya, kita nggak mungkin ada di sana. Hei, bukan karena apa yang kamu lakukan, bukan karena apa yang kau miliki, tetapi apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah janjikan, sudah kerjakan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau baca tentang Yosua, itu ada di dalam Ulangan 6, Imamat 20 dan seterusnya ya. Nah, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya ketika kita mencoba menjadi ranting? Ayat 6 dikatakan, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini yang terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ini yang terjadi kalau kita tidak hidup sebagai carang yang sesungguhnya. Ini yang terjadi kalau kita berusaha menjadi pokok, maka apa? Akan dipotong lalu dibuang. Tapi saya ingin Bapak Ibu mengerti, karena ayat ini sering sekali mengintimidasi anak-anak Tuhan, mengintimidasi orang percaya. Pak, saya kemarin gagal, sehingga Pak rasa tertuduh. Jangan-jangan Tuhan potong saya, jangan-jangan Tuhan potong saya. Akhirnya waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak punya kekuatan untuk bangkit. Gimana pun Tuhan udah pasti potong saya, udah pasti tolak saya, Tuhan marah sama saya, Tuhan menghukum saya. Sehingga orang seperti ini sulit sekali untuk bangkit, merasa terintimidasi, terhakimi. Pak, saya sudah gagal dalam hidup saya nggak mungkin bisa jadi anak Tuhan yang baik, saya nggak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik, saya nggak mungkin kembali lagi sama Tuhan, udah terlalu banyak dosa saya, udah terlalu banyak pelanggaran saya, nggak mungkin Pak, saya nggak mungkin lagi ada di sana. Tapi lihat Bapak Ibu, ayat ini bukan untuk orang percaya. Ayat ini buat orang-orang yang tidak memang pernah tinggal di dalam Yesus. Bilang sama samping kirinya, bukan untuk kamu ya. Amin, bukan untuk saudara. Ayat ini bukan untuk orang percaya. Ayat ini untuk orang yang tidak percaya. Karena itu saya berdoa hari ini Bapak Ibu yang belum pernah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saudara mengambil keputusan. Amin. Sudah berapa lama menjadi orang Kristen tetapi nggak pernah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ada kesempatan yang terbaik buat jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang ada. Ayat ini bukan untuk orang percaya. Ayat ini adalah untuk orang-orang seperti orang Farisi yang datang kepada Tuhan mengandalkan perbuatannya, yang datang kepada Tuhan mengandalkan usaha dan ketaatannya. Konsekuensinya apa? Di dalam Galatia 5 ayat 4 ya, di dalam bahasa Inggris saya coba baca ya. You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law, you have fallen from grace. Kamu, di dalam Galatia 5 ayat 4 dalam bahasa Inggris, Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu jika kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Pada waktu kita berusaha menjadi supply, menjadi pokok, apa yang terjadi? Maka Kristus menjadi tidak berpengaruh kepada kita. Kita akhirnya menjadi apa?
kita hidup di luar anugerah, tidak ada kuasa di dalamnya. Ya, kita terpisah dari Tuhan. Kristus dalam terjemahan King James berkata, Christ no effect unto you. Wah, Kristus nggak ada efeknya atas hidupmu. Ya, karena itu kalau kita tidak tinggal, kalau kita berusaha menjadi pokok, Kristus gak ada efeknya. Apa yang pernah Kristus lakukan di atas kayu salib, Kristus katakan damai sejahtera bagimu, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, gak ada kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Kita menjadi orang yang kering, kita menjadi orang yang tetap jauh dari setiap apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Tetapi beda dengan ayat yang kedua. Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pak, tuh kan Pak, dipotongnya Pak. Tapi kita bisa melihat dalam bahasa asli. Dalam bahasa Yunani, dipotongnya di sini disebut apa? Aero. Sama-sama ikut. Sama-sama sekali lagi. Aero. Aero itu artinya apa? Diangkatnya. To rise up from the ground. Kenapa ranting itu nggak berbuah? Karena kena tanah. Sehingga sinar matahari tidak bisa diterima dengan baik. Nah, ini Tuhan kita ya Bapak Ibu. Dia memperhatikan yang lemah. Ini juga yang akan terjadi ketika kita punya hatinya Tuhan. Kita akan memperhatikan yang lemah. Siapa ini? Saudara kita yang sudah lama undur. Tuhan memperhatikan mereka. Dan Tuhan juga mau kita memperhatikan mereka. Ya. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah, nah ada kata padaku, ranting padaku, berarti rantingnya Tuhan. Maka bukan dipotongnya, ini bahasa Indonesia kurang bisa merepresentasikan ya. Dalam bahasa aslinya adalah diangkatnya, dibersihkannya. Jadi kalau sang pemilik kebun melihat ada carang yang tidak berbuah, maka dia datang tidak membawa sabit. Kalau membawa sabit memang benar, dia akan potong. Tetapi dia datang dengan apa? Dibawa air pakai ember, lalu dibersihkannya itu carang. Sebab apa? Yang membuat dia nggak bersih itu apa? Yang membuat dia nggak berbuah itu apa? Tanah yang menempel. Ini berbicara tentang apa? Apa yang membuat kita tidak berbuah? Kesadaran akan dosa. Ia tidak membuangmu karena dosa-dosa dan kesalahanmu serta kelemahanmu. Dari awal ia sudah mengasihi saudara. Justru karena dosamu, karena pelanggaranmu, karena kelemahanmu, dia datang ke dunia. Karena ia mau membersihkan kita, mengangkat kita supaya kita berbuah. Jadi waktu kita dalam hidup kita mengiring Tuhan Yesus, ada nggak orang yang tanpa cacat celah? Pasti ada. Tetapi ingat, karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengangkat kita, untuk membersihkan kita. Karena itu jangan pernah terintimidasi, jangan pernah mau terintimidasi dengan iblis, dengan dakwaan iblis, sehingga menghalangi kita untuk bebas di dalam Tuhan, menghalangi kita untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya, ingat, kembali ke dalam ayat yang pertama. Akulah pokok anggur. Karena banyak yang palsu. Selama ini orang Israel palsu, sehingga mereka nggak berbuah, buahnya masam. Bagaimana supaya kita berbuah banyak dan buahnya manis? Kita harus kembali kepada kebenaran, yaitu Tuhan adalah pokoknya. Yesus adalah pokoknya. 7 kali Tuhan Yesus ulang-ulang, akulah, akulah, akulah. Karena apa? Banyak orang yang sedang hidup
sedang jatuh dalam struktur iman yang palsu. Kelihatannya benar, kedengarannya benar, diraba benar, tapi bukan yang sesungguhnya. Bunga di depan kita imitasi, kelihatannya sepertinya benar, tapi ada bunga yang lebih sulit kita membedakan itu asli atau enggak. Diraba kayaknya daunnya asli, dilihatlah asli, didengar juga asli, tapi bunga ini enggak pernah tumbuh, apalagi berbuah, apalagi berakar. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang berusaha menjadi pokok. Mereka tidak akan pernah berbuah, jangankan berlipat ganda, jangankan bermultiplikasi. Untuk mereka saja mereka sibuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah, kalau suami, kalau ibu-ibu, kalau anak-anak punya iman yang sesungguhnya, pasti hari demi hari mereka menjadi kuat. Amin. Pasti hari demi hari mereka bertumbuh makin bijaksana, makin penuh hikmat. Pasti hari demi hari ada orang-orang yang akan dilahirkan lewat hidupnya, karena dia hidup, dia bermultiplikasi. Tapi ketika ada orang Kristen, bahkan sudah majelis, justru selalu menjadi batu sandungan, justru selalu menghakimi orang lain, justru selalu berfokus kepada dirinya. Kita mesti kasihan kepada orang seperti ini. Kita harus berdoa, menangis untuk dia, karena dia sedang jatuh dalam iman yang palsu. Pokok anggur yang benar. Kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Karena Tuhan mau sadarkan diri kita, Tuhan mau sadarkan kita bahwa ini loh, aku yang sudah melakukan apa yang tidak pernah kamu pernah bisa lakukan. Ini loh, aku yang sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kamu selesaikan. Ini loh, aku yang sudah menyediakan apa yang tidak pernah kamu usahakan. Ini loh, aku yang menjadikan apa yang tidak pernah engkau bisa jadikan dalam hidupmu. Ya, bangsa Israel, mereka pikir mereka bisa sampai kepada titik di mana Tuhan berada dengan usaha mereka, dengan perbuatan mereka. Mereka pikir mereka bisa benar dengan ketaatan mereka. Mereka pikir mereka bisa hidup dengan penuh melimpah dengan berkat, dengan ketaatan mereka. Maka semuanya pekerjaan itu, pengkhotbah katakan apa? Usaha menjaring angin. Karena prinsipnya kita tidak mungkin bisa memberi dari apa yang kita tidak terima. Tapi waktu kita menerima dari supply yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, di situ kita bisa membagikan, memberikan. Dan apa yang kita berikan itu tidak pernah kita tuntut kembali. Apa yang kita berikan itu tidak pernah membuat kita sombong. Kenapa? Kita tahu kita bisa berbuah itu bukan karena kita, tetapi karena apa? Karena pokok. Kamu hebat ya, kamu hebat ya. Oh iyalah, siapa dulu? Tidak, kita akan merasa berat ngomong seperti itu. Karena kita tahu kita bisa seperti ini, kita bisa melakukan ini, kita sampai di sini. Semua bukan dari kita, tapi itu semua akan menjadi sarana kita untuk menyaksikan Tuhan. Kamu mau tahu rahasianya? Sini, tak kenalin sama sang pokok anggur. Saudara dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Charles Spurgeon ya, you stand before God as if you were Christ, because Christ stood before God as if He were you. Ya, kita datang kepada Tuhan itu bukan membawa apa yang sudah kita kerjakan. Kita datang kepada Allah itu, Allah Bapa, karena ada Kristus yang berdiri di depan kita. Jadi Bapa bukan lagi memandang Pak Prengki, bukan lagi memandang Bu Yaya, bukan lagi memandang Pak Hulman, tetapi memandang Kristus yang berdiri di depan kita. Ketaatan Kristus itu menjadi ketaatan kita, kesetiaan Kristus itu menjadi kesetiaan kita, kasih Kristus itu yang menjadi kasih kita. Makanya Kristus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka kamu akan berbuah banyak. Yesus
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lihat samping kirinya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Gak apa-apa ya, 2 menit kita jadi anak sekolah minggu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 31 ayat yang sampai 31 ayat 33 sampai 34, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeskiel, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam ayat selanjutnya, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam. Di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya. Nah, di sini selalu ada kata aku akan. Siapa yang menjadikan kita menjadi umat Tuhan? Tuhan. Siapa yang menjadikan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Tuhan. Ini bicara tentang bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah supplier buat setiap kita. Dialah yang menjadikan kita, bukan diri kita. Karena itu yang paling penting buat pokok apa? Kita harus tinggal. Yang paling penting buat pokok itu adalah kita harus tinggal. Dalam bahasa asli, tinggal itu apa? Meno. Yuk sama-sama, meno. Dalam bahasa Inggris, stay, continue, dwell, remain. Dalam bahasa Inggris, abide. Sudah ada di sana, tinggal dalam aku. Ini bicara juga tentang minggu yang lalu. Kita bicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa yang apa? Berbicara tentang spiritual resting place. Situasi di mana kita melakukan sesuatu bukan dari kekhawatiran kita, bukan dari kegelisahan kita, tetapi kita melakukan segala sesuatu karena apa? Ketersediaan yang Tuhan Allah kerjakan buat kita. Kalau tinggal berarti kita melakukan sesuatu enggak? Tinggal itu pasif atau aktif? Halo? Tinggal berarti bekerja atau enggak bekerja? Kita tinggal berarti enjoy. Kita menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ada 7 kali kata tinggal dalam perikop ini. Artinya apa? Kata yang paling penting yang menggambarkan Tuhan sebagai pokok anggur dan kita datangnya adalah, yang paling penting adalah tinggal, meno. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi umat yang tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Bukan berusaha untuk mencapai sesuatu tempat. Nah, ini yang iblis selalu kerjakan. Kamu kalau nggak taat, Tuhan marah sama kamu. Kamu kalau nggak setia melayani, kamu nggak mungkin diberkati Tuhan. Sehingga kita sering membawa perbuatan kita, membawa ketaatan kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Justru kita pulang sebagai orang yang tidak menerima apa-apa. Yang paling penting
buat carang adalah menyatu dengan pokok, menyatu dengan Kristus. Karena Bapa sudah menaruh di sana sebagai pengusahanya. Karena dari sana kita menerima supply. Kita pikir kalau kita melakukan A, B, C, Tuhan membenarkan kita. Kita beribadah, kita memberi, maka Tuhan akan menerima kita, akan menghargai kita. Maka kita akan selamat kalau kita banyak berbuat amal. Nah, itu agama. Yesus lebih daripada agama. Injil berbicara tentang kabar baik. Kabar baiknya apa? Kamu sudah diterima Tuhan. Kamu sudah dikasihi Tuhan. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Buktinya anaknya mati di atas kayu salib. Kamu diperhatikan, dipedulikan Tuhan. Bukan karena apa yang kamu lakukan, bukan karena apa yang kamu kerjakan, tetapi karena Allah yang penuh dengan kemurahan. Makanya Alkitab katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak seorang pun kita menerima keselamatan kita karena usaha kita, karena perbuatan kita, tetapi semua karena Tuhan yang memilih kita. Hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Tahukah saudara, sadarkah kita, saudara ditetapkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk diberkati dan menjadi berkat. Itulah keistimewaan kita di dalam Kristus. Ibrani 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Orang Kristen sibuk bukan lagi untuk menjadi. Orang Kristen sibuk, orang percaya melayani bukan untuk menjadi. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Iblis selalu bekerja bagaimana kita itu supaya menjadi, padahal kita sudah dijadikan Tuhan ada di sana. Usaha kita, kerja keras kita, bagaimana kita masuk ke dalam tempat perhentian itu. Artinya begini, kalau kita melayani bukan karena kekhawatiran kalau saya nggak melayani nanti Tuhan tolak saya, bukan itu. Itu berangkat dari kekhawatiran kita. Tetapi kita melayani karena kita sudah ada di sana. Kenapa kamu melayani? Karena Tuhan sudah melayani saya. Kita memberi bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kita mengimani kita adalah orang yang diberkati Tuhan, kita hidup dalam berkatnya Tuhan, artinya kita bisa dipercaya sama Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita berkat-berkat yang lebih besar lagi. Haleluya. Jadi itu yang selalu saya katakan resting ya. Yang selalu saya sampaikan prinsip rest seperti itu ya. Ya, ini. Jadi resting is nothing progressing. Resting not doing nothing. Jadi resting bukan berarti Pak kan Tuhan sudah menjamin semua yang kita butuhkan. Ngapain kita melayani Tuhan? Ngapain sibuk-sibuk ke gereja hari Minggu? Ngapain kita berbuat baik gitu ya? Resting bukan berarti kita nggak ada progres dalam hidup kita. Resting bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Tetapi ya, kita berangkat dari rasa, bukan berangkat dari rasa khawatir, tapi berangkat dari hati yang percaya, di mana Tuhan sudah mengerjakan semua yang kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa sifat janji Tuhan itu available, terjamin, dapat kita percaya, janjinya ya dan amin. Ya, karena itu kita rest. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang luar biasa. Tapi kalau kita berangkat dari perbuatan kita sifatnya apa? Berubah-ubah. Maka damai sejahtera kita kan berubah-ubah.
Tapi apa yang Yesus kerjakan itu sekali untuk selama-lamanya. Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Tapi iblis suka mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, iblis mencoba menipu kita padahal kita sudah ada di sana. Mencoba menipu kita, kamu mesti begini supaya kamu diberkati, kamu mesti begini supaya kamu diterima Tuhan, kamu mesti begini supaya kamu disayang Tuhan, supaya hidupmu diangkat oleh Tuhan. Bagian kita adalah hanya tinggal. Karena waktu kita tinggal, kita menerima supply dari Tuhan, bukan demand. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi letak kekuatan kita di dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Allah yang maha kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatanmu. Wow. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatanmu. Waktu kita tinggal di dalam kasih Tuhan, waktu kita bersandar kepada supply yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, biarkan Tuhan mensupplier segala yang kita butuhkan. Pada waktu itu kita menerima kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam Roma 5 ayat 17 kita juga sering membaca Roma 5 ayat 17, kelimpahan anugerah kasih karunia dan kelimpahan kebenarannya akan menjadikan kita hidup dan berkuasa. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia, bersandar kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan, dia akan punya kemampuan keluar dari rasa malasnya. Dia akan punya kekuatan untuk bangkit dari dosa-dosanya yang mengikat dia selama ini. Karena itu kita perlu mengingatkan diri kita setiap waktu, setiap hari. Hei, saya bukan pokok, tapi saya adalah cara. Seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther berkata, saya harus berkhotbah Injil pada diri sendiri setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap waktu. Setiap waktu. Ialah pokok anggur saya, dia yang menyediakan dan menjamin hidupku. Aku tidak takut, sebab dia di atas kayu salib telah selesai menanggung segala persoalanku. Jadi kita harus meninggalkan karakter lama kita, yaitu supply minded. Tapi kita harus demand minded. Tapi kita harus hidup sebagai supply minded, di mana Tuhanlah yang mengerjakan semua yang kita perlukan, di mana Dialah yang menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan, di mana Dialah sumber kedamaian kita, kebenaran kita. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan menolak bangsa Israel karena mereka mengandalkan kebenaran diri mereka sendiri. Tadi kita juga belajar bagaimana orang Farisi datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kebenarannya sendiri, sehingga mereka pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita mulai hidup dengan satu konsep yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bahwa Dialah supply. Kita bekerja bukan lagi karena berangkat dari rasa kekhawatiran kita, tetapi rasa keyakinan akan ketersediaan yang Tuhan kerjakan. Beda nggak? Beda. Bedanya begini. Saya mesti datang pagi-pagi sekali supaya bos senang sama saya. Satu lagi begini. Tuhan sudah memberikan saya hidup. Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, kesehatan. Saya mesti bekerja dengan baik. Akhirnya orang ini bekerja luar biasa, bekerja dengan baik. Tapi kalau yang satu tadi, karena ingin dilihat sama bosnya, dia datang buru-buru pagi-pagi. Pada waktu besok ternyata bosnya belum datang, dan bosnya nggak melihat dia, maka apa yang terjadi? Maka berubah. Bos juga nggak datang pagi kok, ngapain saya datang pagi? Akhirnya dia tidak menjadi pekerja, karyawan yang terbaik. Karena apa? Karena berusaha dengan perbuatannya. Tetapi ketika karyawan ini, Tuhan sudah memberi saya kesehatan,
kekuatan, saya mesti mengucapkan rasa syukur dengan mengekspresikannya lewat pekerjaan. Maka yang terbaik dari orang ini akan keluar. Dia bekerja bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka orang ini pasti diangkat. Amin. Nah, berdoa juga begitu. Jangan lagi berdoa dengan kita sepertinya karena indahnya doa kita, karena lamanya doa kita, karena kata-kata kita yang merayu Tuhan. Nah, berdoalah dari titik kemenangan. Tuhan sudah mengerjakan, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah melakukan apa yang tidak pernah kita bisa lakukan. Jadi kita berdoa dari prinsip rest tadi. Tuhan, aku tahu bahwa kuasa darah-Mu Tuhan telah mengalir di atas Golgota. Engkau yang membenarkan aku, Engkau yang menguduskanku. Hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, aku perkatakan, temanku si A, si B, hidupnya bangkit, diubahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang masih demon-minded, doanya beda. Tuhan, tolonglah Bapak. Tuhan, seperti merayu Tuhan, seperti itu ya. Di dalamnya sering sekali kita melakukan doa-doa kita itu seperti orang yang hanya beragama. Tapi mari kita berangkat dari apa yang ketersediaan, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu berbuat baik? Semuanya kita lakukan karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya buat kita. Maka hati kita melimpah dengan syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Kita tidak pernah bisa membendungnya. Dan lewat itu semua terekspresi apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Kasih-Nya, kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya mengalir lewat hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Waktunya kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Apakah ada di antara kita yang sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Kalau itu saudara, mari hari ini ambil waktu kesempatan. Karena hanya Dia yang membuat kita berbuah. Hanya Dia yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang penuh arti. Mungkin ada di antara kita yang selama ini bersandar kepada perbuatan-perbuatannya, bersandar kepada usaha-usahanya. Mari hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan.